Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Ini adalah paket terakhir, paket ke-13 dari sukses TKA Saintek mata pelajaran fisika untuk persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Inti atom dan radioaktivitas. Dengan demikian setelah ini paket untuk sukses TKA Saintek Fisika sudah selesai dari paket 1 sampai paket 13. Kita mulai dari topik pertama, itu adalah reaksi inti. Jadi dalam percobaan reaksi nuklir, sebuah inti uranium 92215, jadi di sini ada uranium 92215 ditumbuk oleh sebuah neutron. Ditumbuk berarti masih di ruas kiri ya. Ditumbuk oleh sebuah neutron. Neutron itu muatannya 0, masanya 1. Ya. Kalau elektron itu muatannya -1, masanya 0 kan gitu. Kalau positron itu elektron yang bermuatan positif. Ya biasa gitu kan. Partikel kalau proton, partikel ini ya, proton itu masanya 1, muatannya 1, begitu ya. Oke, ini kebetulan neutron yang ini. Sehingga menghasilkan 3 neutron. Menghasilkan berarti di ruas kanan ya, di ruas kanan panah. Ya di sini yang direaksikan, di sini produknya. Menghasilkan 3 neutron ya. Jadi ada 3 neutronnya. Neutron itu tetap aja ya 0, 1. Muatan 0, massa 1. Sebuah inti, dihasilkan sebuah inti di sini. La57 142. Ya, seperti ini. Serta unsur berarti unsur ini ya. X ini unsur yang nomor masanya nggak tahu, nomor atomnya juga nggak tahu. Dengan demikian berapakah nilai A dan berapa nilai Z? Jadi ditanya berapa A ini, berapa Z ini. Ya Anda sudah tahu untuk reaksi nuklir berlaku 2 hukum kan? Hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Massa itu dilihat pada nomor yang atas ini. Harus sama jumlah di kiri dan jumlah di kanan. Hukum kekekalan muatan dilihat di bawah ini. Jumlah yang bawah ini harus sama dengan di kiri dan kanan. Ya, jadi untuk kekekalan muatan yang sebelah kiri ini. Ya, ini 92, ini 0 ditambah 0 harus sama dengan ini 3 ya, tapi 3 kali 0, 0. Percuma ya, tapi kalau kita mau tulis boleh begini. 3 kali 0 ditambah 57. Ditambah Z. Nah, dari sini setnya bisa dapat diperoleh ya. Dari sini setnya bisa diperoleh. Oke, ini dihitung dulu lah. 92 tambah 0, 92. Ini 0, ini 57. 57 tambah Z. Jadi dari sini kita bisa dapat Z. 92 kurang 57 ya. Berapa itu? 92 kurang 57 kalau Anda hitung berapa ini? 35 ya. Ya, 35. Ya, Anda cari 35. Ya, Z dulu ya, yang sebelah kanan nih, 35. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ada 35, di sini ada 35. Berarti masih ada 2 jawaban kan, A dan D. Berarti tetap kita harus pakai. Kalau misalnya 35 hanya 1, kita langsung dapat jawabannya. Nggak perlu kita cek lagi kekekalan massa. Tapi karena di sini kekekalan muatan menghasilkan hasil yang sama, berarti kita harus kerjakan kekekalan massa yang atas ini. Ya, ini 215 ditambah 1 sama dengan 3 kali 1 ditambah 142 ditambah A. Ya, ruas kiri kalau dihitung 216, ruas kanan kalau kita hitung 145 ditambah A. Ya, dari sini Anda dapat A-nya sama dengan, ya kalau Anda mau hitung ya 216 kurang 145. Ya, 6 dikurangi 5, 1. Angka belakangnya 1. Ya, jadi sebetulnya angka belakang cukup ya. Kan 6 dikurangi 5, 1. Ini angka belakangnya 1, ini enggak. Dengan demikian
Tidak perlu lagi kita teruskan hitungan itu, jawabannya D. Tidak perlu lagi kita teruskan ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita beri judul radioaktivitas. Ya, jadi ini pasti tentang peluruhan ya. Jadi unsur radioaktif, ini jawabnya. Unsur radioaktif Cu, jadi Cu ini unsur radioaktifnya Cu 6429. Anda sudah tahu ini nomor massa kan? Dengan waktu paro, anggap aja T ya, 13 jam. Nanti kalau sistem internasional ini harus dijadikan sekon. Jadi 13 kali 3.600 sekon. Bilangan Avogadro Na. Ini adalah 6,03 kali 6,0 kali 10 pangkat 2. 3. Ini sebetulnya adalah mol per partikel. Partikel per mol. Ya, sebetulnya. Banyaknya partikel per mol. Nah, di sini yang dikasih hanya mol karena partikel ini bukan satuan. Ya. Radioisotop Cu2964 sebanyak 8 gram memiliki aktivitas. Jadi Cu-nya ini sama dengan 8 gram. Yang ditanya berapa aktivitasnya? Aktivitas. Ya. Bagaimana menghubungkan antara aktivitas dan jumlah partikel? Ya, Anda sudah tahu bahwa aktivitas radioaktif itu dirumuskan oleh lambda kali N. Jadi bergantung pada tetapan peluruhan lambda dan bergantung pada banyaknya partikel yang ada sekarang ini. Ya. Nah, jadi kita harus cari dua-duanya. Anda sudah tahu kalau lambda itu dicari dari waktu paro. Kebetulan di sini rumusnya disebutkan ya. Lambda sama dengan 0,64 per T. Biasanya kan 0,693. Di sini dalam 2 desimal 0,64 per T. Jadi selesai lah ya. Karena T-nya diketahui kan ini. Jadi ini sudah selesai ya. 0,64 per 13 kali 3.600. Selesai ya ini. Sekarang kita harus cari N-nya kan. Banyak partikel. Ya. Nah, untuk mengetahui banyak partikel itu kita mulai dari gram. Karena ini ada mol, berarti kita mulai dari gram. Ya, di sini diketahui Cu itu 8 gram. Ini kan ada 8 gram. Nah, 8 gram ini harus kita jadikan mol. Gitu loh. Nah, untuk menjadikan mol, transfernya itu Mr. Pasti Mr. Ya, massa relatif. Nah, kebetulan di sini Cu, itu massa relatifnya bisa dianggap mendekati ini, nomor massanya, 64. Ya, jadi 64 ini menyatakan 64, Anda sudah tahu ya, massa rumus itu menyatakan 64 gram per mol. Ya, seperti itu. Nanti kita ke sana. Kemudian dari mol kita harus jadikan partikel. Ya toh? Dari mol baru kita harus jadikan partikel. Dan itu urusannya dengan bilangan Avogadro kan? Urusannya dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro-nya diketahui ini. Ya. 6,0 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Diketahui. Oke, dengan demikian kita akan mulai ya. 8 gram kali, nah kalau kita mau jadikan mol, maka molnya jelas harus di pembilang. Gramnya harus ada di penyebut. Supaya apa? Supaya bisa dicoret. Itu. Nah, 64 gram per mol itu artinya 64 gram dalam 1 mol. Ya, jadi 64 gram sama dengan 1 mol. Gitu loh. Jadi ini mol 1 mol, gramnya 64. Nah, begini. Kan jadi mol ini. Sekarang dari mol harus dijadikan partikel. Maka harus dikalikan bilangan Avogadro ini. Ya. Kalau di sini mol, pembilang, maka penyebutnya harus mol nanti ini. Ini penyebutnya harus mol. Berarti pembilangnya partikel. Pas ini, partikel per mol, pas. Ya, jadi udah. Kalau begitu ini 6,0 kali 10 pangkat 23 partikel, molnya 1 mol. Pas. Ya. Ya demikian molnya bisa kita coret sekarang kan. Nah, jadilah partikel. Jadi ini partikel. Inilah yang kita sebut N. Ini N. Ya.
Jadi kalau kita lihat N-nya akan sama dengan 8/64, itu 1/8 ya. Ini bisa kita coret lagi, 1, 8. 6/8, 3/4 jadinya. Ini 3/4 kali 10 pangkat 23. Partikel. Ya, dapat N-nya. Lambda juga udah dapat. Maka kita bisa cari aktivitasnya, dimasukkan ke lambda kali N. Ya. Jadi aktivitas lambda kali N. Lambdanya 0,64 per 13 kali 3600. Ya. Kali N-nya 3/4 kali 10 pangkat 23. Nah, ini akan jadi Becquerel. Ya. Becquerel. Ini disingkat Becky, Satuan Internasional untuk Aktivitas Radiasi. Ya, partikel per sekon sebetulnya itu. Ya, kalau Anda lihat partikel per sekon. Karena ini partikel, ini lambda ini sekon ya. Jadi satuannya itu nanti partikel per sekon. Nah, partikel per sekon ini adalah Becquerel. Ya. Seperti itu. Oke, jadi tinggal Anda hitung dan Anda lihat jawabannya ya. Nah, ini. Cuma hasil hitungan kita nggak sama dengan kunci jawabannya. Nanti tolong Anda koreksi sendiri di rumah. Apakah hitungan saya ini salah? Ataukah ini yang salah? Ya. Jadi kadang-kadang soal SBMPTN juga ada aja salahnya. Namanya buatan manusia. Walaupun jarang terjadi ya. Oke, sekarang kita hitung. Ini 64 kali 10 min 2 tentu ya. Ya, jadi 10 min 2-nya dikesinikan. 10 23, 10 min 2 berarti 10 pangkat 21. Oke, kali 3, ini per 13 kali 4, kali 36. 10 pangkat 2-nya kesinikan. Jadi kali 10 min 2. Nah, begini. Ya, dari sini saja udah kelihatan ini cuma 10 min 19. Ya, di sini 10 pangkat 19. Di sini 10 pangkat 22 ya. Jadi udah jelas nggak ini. Oke. Ini nanti kita gampang utang 10. 64 dengan 4 bisa 16. Ya. 3 dengan 36. Hapus lagi 12. Ya. Jadi 16 per 13 kali 12. Oke. Bagi 4, 3. Dibagi 4, 4. Jadi ini kalau kita lihat 4 per 39. Ya. Kali 10 pangkat 19. Nah, supaya bisa saya ambil 0 di sini kan. Atau beginilah. Nah, begini tadinya. Terus supaya ini bisa dibagikan gini. 40. Ya kan? Kalau 40 kan berarti dia utang 10 di sini. Berarti ini 10 pangkat 18. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini kira-kira hitungannya mendekati 1 aja. 1 koma gitu ya, 0 berapa. Kali 10 pangkat 18 Becquerel. Ya, jadi jawabannya ini. Ya. Ya, di sini nggak ada. Ya. Jadi ya hanya jadi dilema bagi kita. Kita kosongi atau kita isi. Takutnya ini kunci jawabannya sudah A, karena di sini ada 1 kan. Ya, jadi saya anjurkan Anda ya dijawab aja A. Ya. Atau dikosongi. Tapi kalau kita sudah sia-sia begini, ini 1, kan tidak ada lagi yang 1 di sini. Ya, ini kan 1 ini. Ya kan? Kalau kita kasih geser, ini kan 10 pangkat 17, 11. Ini kan 11. Jadi kalau menurut saya lebih baik Anda pilih A. Ya. Jadi sekali lagi, silahkan diperiksa di rumah, apakah hitungan saya ini ada salah hitung. Ya, kalau rumus sih nggak salah. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Kita jawab. Ini peluruhan ya, judulnya radioaktivitas. UGM 2018. Kalau yang tadi itu adalah soal SIMA UI 2018 ya, sebelumnya SIMA UI 2019. Ya karena di UTBK 2019 nggak keluar. Kemudian SBMPTN 2018 juga tidak keluar. Nanti di nomor berikutnya ada SBMPTN 2017. Oke. Suatu inti radioaktif A memiliki waktu paro, jadi waktu paronya itu 12 jam. Ya.
Jika suatu sampel yang pada saat awal, jadi pada saat awal ini, awal itu artinya T-nya masih 0, berisi M0 gram inti, jadi berisi M0 gram inti radioaktif ya, jadi asli inti radioaktif ini, ya inti radioaktif, yang akan meluru kan, bukan inti stabil, ya, dari unsur A, M0 gram. Maka selama waktu T 48 jam, jadi pertanyaannya selama waktu T antara ya, jadi antara T 48 jam, kan gitu, hingga, gitu, sampai dengan kan, T-nya 60 jam. Ya kalau Anda baca antara ini, selama waktu T 48, jadi mulai ngitungnya 48 jam, hingga T 60 jam. Jadi antara 48 jam sampai dengan 60 jam. Berapa banyaknya inti A yang meluru? Ya kan, ditanya banyak yang meluru. Gitu. Nah, sekarang kita hitung yang tersisa. Ya, jadi kita akan isi yang tersisa waktu 48 berapa, yang tersisa waktu 60 jam, yang tidak meluru berapa. Maka yang meluru kan berarti yang tersisa di 60 jam dikurangi yang tersisa di 48 jam. Itulah yang meluru. Dan untuk menghitung yang tersisa, rumusnya kan M ini M yang tersisa ya, yang masih ada gitu ya, setelah suatu selang waktu ya. Setelah suatu waktu. Itu akan sama dengan masa awalnya, ya kan, dikali setengah pangkat T per T. Nah, T itu waktu lamanya setelah suatu waktu ini maksudnya T. Ya, suatu waktu T, selang waktu ya. T ini waktu paruh, diketahui. Jadi kita akan pakai rumus ini. Pertama tentu kita hitung waktu 48 jam. Berapa tersisa waktu 48 jam. Tentu sama dengan M0 kali setengah pangkat T-nya 48 kan. Sementara T besarnya 12. Begini. Nah, jadi kalau kita hitung ini sama dengan M0 kali setengah pangkat 48 bagi 12, 4. Nah, begini ya. Atau 1/16 M0 ya. Ini yang tersisa. Ini yang tersisa waktu 48 jam. Sekarang berapa yang tersisa kalau waktunya lewat 60 jam? Sama rumusnya. M0 kali setengah, cuma ini 60 per 12. Kan gini. Akan sama dengan, nah kita hitung langsung aja ya. 60 bagi 12, 5. Ya. Setengah pangkat 5 itu ya 1/32. Karena setengah pangkat 4, 16 kan. Jadi ini 1/32 M0. Nah, jadi yang meluru, ya kan, waktu di 48 jam masih ada segini. Tapi waktu 60 jam tersisa ini. Berarti yang meluru ini kurang ini. Ya. Jadi yang meluru adalah 1/16 M0 dikurangi 1/32 M0. Itu yang meluru. Ya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya ini 3/12 M0 dikurangi, ya 3/12 kan? Sorry. 32. 2/32 dijadikan samanya penyebutnya dikurang 1/32 M0, maka hasilnya adalah 1/32 M0 ya. 1/32 M0. Jadi jawabnya A. Ya, tidak terlalu sukar ya. Rumus yang perlu diingat ini. Kalau kita hitung masa radioaktif yang tersisa setelah suatu selang waktu dibandingkan dengan masanya mula-mula, itu adalah M0 setengah pangkat T per T. T itu waktunya, T waktu paruh, diketahui. Itu yang tersisa. Ya, artinya yang meluru. Ketika udah 48 jam, yang meluru adalah M0 dikurangi 1/16. Ya. Jadi berapa itu? M0 dikurangi 1/16. 1/15 M0. Jadi antara 0 sampai 48 jam yang meluru sudah 5/16. Tapi yang ditanyakan antara ini dan ini. Ya. Jadi kita hitung ini tersisa berapa, ini tersisa berapa.
Berarti yang meluruhnya ini kurang ini. Soal yang terakhir, nah ini yang saya bilang, ya soal terakhir. Jadi hanya ada 4 soal ya. Ini kebetulan eh, kita ambilkan dari buku penuntun fisika. Dan ini sudah pernah di-upload sama saya di eh, inti atom dan radioaktivitas ya. Saya lupa part 2 kalau nggak salah ya. Jadi saya ulang lagi, hanya untuk menutup supaya soalnya agak banyak kalau 3 soal kurang ini. Tapi ini adalah soal UM UGM 2016. UM UGM 2016 ya. Jadi setelah rentang waktu T1, jadi ini sudah berjalan ini dari 0 sampai T1. Aktivitas suatu zat radioaktif berkurang. Jadi tadinya ada waktu 0 itu N0, waktu T1 dia sisa N1. Artinya sudah meluru, yang meluru N0 kurang N1 kan gitu. Gitu. Tetapan peluruan zat radioaktif tersebut adalah, nah yang ditanya lambdanya berapa? Ya. Dinyatakan dalam N1 dan N0 dan T1. Yang mana? Nah, gitu. Jadi sudah kita jawab ya, tapi nggak apa-apa. Jawabannya itu C, tapi nggak apa-apa. Nah, Anda nggak bisa menjawab ini kalau Anda hanya menghafal rumus. Yang Anda hafal rumusnya kan ada 2 ini. Kalau Anda hanya menghafal ya. Satu, Anda akan jawab lambda ini apa? Lambda ini akan sama dengan 0,693 per T. T-nya nggak tahu, waktu paronya nggak ada. Nggak ada waktu paro. Di sini dibilang waktu mula-mula 0 N0. Waktu T1 N1 nggak ada, bukan waktu paro. T1 ini bukan waktu paro. Ya, sehingga Anda nggak bisa membuat soal ini. Karena itu kita harus kembali ke soal aslinya. Ke rumus aslinya. Rumus aslinya itu kan ada 2 ya. Yang pertama ini. Nah, ini rumusnya. Aktivitas tadi kan sudah. Itu adalah sebanding dengan banyaknya atom yang radioaktif. Seperti ini, sebanding. Dikali tetapan peluruhan. Itu. Yang kedua, aktivitas ini akan berkurang. Ya toh? Akan berkurang ya. Berkurang, makanya min. Berkurang. Ya, berkurang dengan laju. Jadi dN per dt. Ya, berkurang dengan laju banyaknya inti radioaktif terhadap waktu. Ini. Ini rumus aslinya, 2 ini. Ya. Dari sini baru kita akan cari berapa tetapan peluruhan lambda. Jadi yang kita mau cari lambda. Nah, karena aktivitas itu sebanding dengan banyak atom radioaktif pada suatu waktu, dan aktivitas itu selalu berkurang sesuai dengan banyaknya laju radioaktif. Jadi kalau kita samakan, kita dapat min dN per dt sama dengan lambda kali N. Begini. Nah, kemudian ini adalah persamaan diferensial. N-nya dibawa ke dN dong ya. Jadi ini akan jadi dN per N. dt-nya pindahin ke sana dengan minus. Jadi minus lambda dt. Begini. Nah, persamaan diferensial. Kemudian ini kita integralkan. Lambda kan bilang tetap, nggak usah. Nah, begini. Sekarang mulai dari 0 kan ini. Waktunya mulai dari 0 tuh. Waktu T-nya 0. Ini ya. Waktu T-nya 0. N-nya N0. Ini. N-nya sama dengan N0 kan. Ya, N-nya sama dengan N0. Kemudian waktu T1 di sini N-nya N1. Ya, N-nya sama dengan N1. Nah, jadi batas integral yang sebelah kiri itu N0, batas bawah, batas atas N1. Di sebelah kanan dt, batas bawahnya 0, batas atasnya T1. Nah, Anda sudah tahu integral dN per N itu ln N. Ln N. Nanti baru dimasukkan batasnya ya. N0, N1. Yang ini integral dt, Anda sudah tahu integral dt itu T. Ya, mulai dari batas bawah 0 sampai T1. Nah, Anda sudah tahu ini nanti kalau kita masukkan N1 kan ln N1 kurang ln N0. Ln N1 kurang ln N0 itu kalau disatukan kan seperti ini. Oh, ada. Ini jawabannya dalam kurang ya. Jadi dimasukkan ln N1 ya, dimasukkan batas atas, dikurangi masukkan batas bawah. Ln N0. Gitu ya. Ya karena jawabannya ini lihat. Ya, kurang. Min lambda ini dimasukkan batas atas T1 dikurangi masukkan batas bawah 0. Ya, jadi Anda akan dapat lambda di sini ya. Ya.
Ya, minusnya bisa dipindah lagi ke sini. Kalau dipindah lagi ke sini minusnya, ini akan jadi min ln N1 ya, plus ln N0 sama dengan lambda kali T1. Nah, dengan demikian lambdanya bisa kita hitung. Nah, ini pasti per T1. Nah, ya, seperti T1 semua ya. Ini jelas salah. Ya, cuma ini kan ln-nya ditulis dulu N0 ini. Kalau ln N1 ditulis dulu harus min. Ini plus, salah kan? Ini juga plus, salah. Jadi yang benar ini min. Hanya ditukar kan? Ini ditulis dulu. Ln N0 baru ini. Min ln N1. Ya, persis. Ln N0 kurang ln N1. Jawabnya C. Ya, beginilah 4 soal daripada paket 13 ya. Ya, paket 13 kita ini ya. Sukses TKA Saintek untuk paket 13 inti atom dan radioaktivitas. Dengan demikian, semua paket fisika untuk persiapan Anda menghadapi SBMPTN 2021 telah selesai. Silakan dipelajari dengan baik sehingga nanti ketika Anda menempuh UTBK SBMPTN 2021 1 bulan lagi ya, pada bulan April tepatnya, Anda akan bisa mengerjakannya dengan baik sesuai dengan waktu yang diberikan pada Anda sehingga nilai Anda di fisika cukup bagus dan itu akan mendongkrak perolehan nilai Anda secara total dan memungkinkan Anda diterima di perguruan tinggi sesuai yang Anda cita-citakan. Tetap semangat belajar dari rumah dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman. Salam dari saya, Marten Kanginan.